Halo teman-temannya Furi ya. Ketemu lagi barengan saya Furi Harun dan juga Cika, Look Tap Girl dari Thailand ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu atau mungkin udah ada beberapa yang tahu, jadi kalau Look Tap itu merupakan boneka yang ada tatonya yang sudah di blessing oleh lersi atau biksu di Thailand. Tujuannya bukan untuk pesugihan dan lain-lain, tetapi hanya sebagai anak asuh yang kita sama-sama asuh dan doakan semoga kedepannya bisa kembali ke Tuhan atau reinkarnasi ya. Oke, seperti biasa, Cika ini merupakan salah satu Looktap yang memang senang meramal ya. Bukan hanya teman-teman Furi mungkin yang agak jauh yang kita nggak kenal pun kadang dia masih seneng gitu kalau ada yang nanya-nanya gitu percintaannya seperti apa. Tetapi yang lain juga sebetulnya bisa membaca, tetapi memang ada beberapa yang kalau ngebacain orang itu terlalu apa ya namanya, terlalu vulgar, terlalu terbuka gitu. Terkadang orang jadi takut gitu. Nah kalau Cika ya ramalannya apa ya, lucu gitu ya, lucu dan gak nakutin. Jadi makanya selama ini Kak Furi ngajakin Cika yang ngeramal gitu. Oke, jadi ini suasananya di rumah, nggak kemana-mana ya, dan juga timnya Furi juga terbatas karena kan kita juga masih new normal, masih COVID. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan. Dan sekali lagi, sebelum kita mulai ramalannya, ini hanyalah merupakan sebuah clue atau petunjuk ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam gitu. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Aries. Oh, dia udah nggak sabar ya. Saya nggak pakein kacamata karena kalau pakai kacamata suka tidur. Percintaannya Aries di sini ada Maharani. Oh gitu. Jadi katanya si Aries ini lagi digandrungi sama banyak cowok di luaran sana. Atau mungkin Aries cowok lagi banyak digandrungi sama perempuan-perempuan. Dan ini membuat kalian kayak, biarin aja deh jomblo gitu. Toh kesini ada yang traktir, kesana ada yang traktir gitu ya Cika ya. Jadi ujung-ujungnya malah kayak tebar pesona sana-sini dan malah nggak dapetin siapa-siapa gitu. Jadi hati-hati Aries ya, jangan mentang-mentang banyak yang naksir terus akhirnya kamu jadi seenaknya sama orang. Tentukan pilihan, kalau memang mau berteman ya berteman, kalau memang mau serius ya serius gitu, komitmen ya. Sementara itu untuk Aries yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di sini akan hadir sebuah permasalahan ya yang nggak jauh-jauh dari godaan pihak ketiga. Jadi hati-hati untuk Aries ya, tolong di sana kalau ada mantan tiba-tiba ngedeketin dan ngajak untuk berselingkuh, lebih baik di skip aja, nggak usah terlalu dilayani atau diladenin. Bisa-bisa nanti hubungannya runyam ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada sang petapa ya. Ya gimana Cika? Oh ya, jadi kata si Cika, Aries ini ada beberapa yang lagi ditikung sama teman kerjanya. Atau mungkin untuk kalian yang memang bisnis gitu, ada ditikung sama partner bisnisnya gitu. Jadi hati-hati, harus ngecek bener-bener sebenarnya partner kalian bisa dipercaya atau tidak gitu. Dan hati-hati kalau curhat jangan sama sembarangan orang ya, kata Cika, karena bakalan muncul permasalahan yang diakibatkan oleh temen yang nikung kamu dari belakang gitu. Jadi harus lebih aware nih di minggu ini untuk kalian Aries ya. Hati-hati untuk kesehatan, terutama di seputaran gigi dan gusi, karena ada beberapa dari kalian yang mungkin kurang mengkonsumsi vitamin C jadinya sariawan kayak gitu ya. Itu ramalan untuk Aries. Dan yang kedua adalah ramalan untuk Taurus. Kartu percintaan Taurus di sini ada pengorbanan ya. Jadi kata Cika tuh beberapa dari Taurus yang lagi jomblo itu lagi sedih banget gitu karena cintanya bertepuk sebelah tangan ya, alias udah ngejar-ngejar tapi ditinggalin. Gak usah sedih ya, gak usah sedih karena masih banyak lah di luaran sana yang mungkin bakalan lebih cocok daripada orang yang selama ini kamu taksir. Anggap aja belum jodoh gitu. Sementara itu untuk Taurus yang sudah berpacaran di sini kalian ada
ada sedikit keributan dengan pasangan dikarenakan pasangan terlalu posesif gitu dan cemburunya tidak beralasan gitu. Karena Taurus itu orangnya paling sebel dicemburuin atau dicurigain yang enggak gitu orang-orangnya. Jadi mungkin akan berselisih paham gara-gara masalah itu ya. Sementara itu untuk Taurus yang sudah menikah, kalian agak sedikit sedih ya kartu pengorbanan ini karena ternyata kalian kehilangan seseorang yang sangat kalian cintai gitu. Bisa suami, bisa partner, bisa temen atau apapun gitu yang sudah menikah. Jadi di minggu ini lagi sedikit gloomy, tetapi memang harus seperti itu jalannya gitu. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi, lebih happy lagi ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan si Taurus di sini ada sang imam ya. Jadi ada beberapa dari Taurus yang lagi getol banget nyari uang sampai lupa sembahyang, lupa doa. Nah, di sini diingatkan kembali untuk kalian semua bahwa tidak akan pernah muncul sebuah kesuksesan tanpa adanya blessing ataupun berkah dari Tuhan. Jadi mau kerja keras seperti apapun, berdoa tetap harus nomor satu ya. Ada beberapa di antara kalian yang sekarang misalnya tadinya rajin sholat 5 waktu karena terlalu sibuk kerja, bikin konten, akhirnya sholatnya cuma 3 waktu gitu. Jangan seperti itu ya. Sementara itu untuk kesehatan, hati-hati karena ada beberapa di antara Taurus yang terserang penyakit lambung, mungkin karena mengkonsumsi makanan yang pedas terlalu berlebihan. Atur dan jaga pola makan ya. Oke. Zodiak yang ketiga adalah zodiak Cancer. Kartu percintaan Cancer di sini ada sang iblis ya. Jadi kata Cika, si Cancer ini yang sudah berpasangan, apakah itu masih pacaran atau sudah nikah, itu lagi ribut-ribut terus. Boleh tahu nggak gara-gara apa ributnya? Gara-gara keuangan gitu. Jadi bukan karena perselingkuhan ya Cika ya. Ya katanya karena ada pasangannya Cancer yang mungkin ngutang nggak bilang, atau mungkin si Cancer ini sendiri yang punya hutangan di luar nggak bilang, akhirnya pasangan tahu dan marah gitu. Jadi ada keributan yang diakibatkan oleh masalah financial ya. Selesaikan dengan baik ya, mudah-mudahan sih nggak berlarut-larut ributnya. Sementara itu untuk Cancer yang masih jomblo di minggu ini lagi sedikit happy karena udah mulai naksir sama seseorang. Jadi meskipun kalian belum tahu orang ini mau apa enggak, tapi udah mulai excited deh ya, karena lagi seneng-senengan, lagi suka-sukaan. Untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada Baginda Raja ya. Jadi artinya si Cancer ini lagi sangat berambisi untuk mendapatkan sesuatu sehingga menghalalkan segala macam cara untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Hati-hati, terlalu berambisi dan menghalalkan segala macam cara, nanti bisa-bisa endingnya bukan mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi endingnya malah kehilangan segalanya gitu ya. Jadi harus sabar aja gitu ya. Untuk kesehatannya gimana? Oh ya, ada beberapa Cancer yang lagi disuruh olahraga. Wah, kalau itu kan papi yang disuruh olahraga sama pasangannya, karena pasangannya nggak seneng pasangannya gendut, jadi olahraga. Nah, terus kesehatannya apaan nih? Olahraganya harus teratur tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Dan untuk orang-orang yang punya pacar Cancer, jangan terlalu disuruh olahraga karena harus istirahat gitu sih kata si Cika ya. Gara-gara papinya Cancer. Oke. Lalu zodiak selanjutnya adalah zodiak Gemini. Di kartu percintaan Gemini di sini ada sang jauhari ya. Artinya apa, Cika? Jangan memanipulasi keadaan gitu ya. Jadi kalau cinta, kata si Cika, kalau cinta bilang aja cinta. Kalau enggak cinta juga bilang gitu. Kalau marah ya bilang marah gitu. Kalau kecewa juga bilang. Jadi jangan memanipulasi keadaan. Karena orang lain juga perlu tahu apa yang kalian rasakan supaya dia juga mengerti gitu. Sementara itu untuk Gemini yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah akan hadir anggota keluarga baru ya. Jadi yang masih berpacaran hati-hati ya. Hati-hati, coba dicek jangan sampai married by accident gitu. Mudah-mudahan sih anggota keluarga barunya mungkin keponakan gitu ya, jangan anak baru. Pokoknya ada sesuatu yang baru deh yang membuat hari-hari kalian menjadi jauh lebih bahagia lagi.
Sementara itu untuk keuangan di sini ada menara ya. Harus benar-benar getol mencari sumber penghasilan baru. Dikarenakan sekarang ini sudah ada beberapa tuntutan baik itu dari pihak keluarga ataupun mungkin dari orang tua atau dari diri sendiri, misalnya ingin ganti sesuatu, ingin nambah sesuatu gitu, dan itu butuh budget gitu. Jadi harus mulai kreatif untuk bisa mencari sampingan. Karena kalau ngandelin pekerjaan aja kayaknya agak susah gitu. Jadi dibandingkan wasting time, jadi lebih baik coba kreatif dalam mencari penghasilan tambahan kayak gitu. Untuk kesehatannya gimana, Cika? Untuk kesehatannya, oke? Oh, Gemini yang di depannya Cika jangan diet terus katanya. Udah olahraga belum? Udah olahraga belum? Oh belum, ya belum olahraga. Jadi kalau yang satu disuruh buru-buru olahraga, kalau yang satu lagi nggak mau olahraga tapi makannya sedikit. Tapi tadi makan kok, makan dia, makan nasi padang. Jadi jangan terlalu diet berlebihan hanya karena ingin ingin membuat seseorang menjadi terpikat ya. Kalau ingin seseorang terpikat, ya diet boleh, tapi harus ditambah sama olahraga kayak gitu. Udah pasti dijamin minggu depan udah ada pasangan baru kalau memang ini ya. Jadi ya gitu deh. Oke. Pokoknya Gemini semangat untuk memperoleh cinta, memperoleh pasangan buat Gemini jomblo, berolahraga dan juga mengatur pola makan ya. Oke, itu tadi ramalan untuk 4 zodiak di sesi yang pertama bersama Furi dan Cika. Dan jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di ramalan zodiak sesi yang kedua. Oke teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan. Gimana tadi ramalan di sesi pertama? Cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan atau tidak? Nah mudah-mudahan sih cukup resonate ya. Dan kali ini masih dibantuin sama Cika, yang dia kadang sedikit-sedikit suka nyeletuk apa yang dia tahu, ya dia nyeletuk, kalau dia nggak tahu ya dia diem gitu. Jadi ramalannya nanti balik lagi ke maminya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Leo ya. Kartu percintaan Leo di sini ada maut ya. Hati-hati Leo, karena ada beberapa dari kalian yang belum bisa move on, makanya jomblo terus gitu. Nah ini berlaku untuk Leo yang belum memiliki pasangan gitu. Jadi lebih baik kalau memang udah selesai hubungannya, ya udah rasa cintanya udah mati, jangan paksain mantan untuk bisa balik lagi, jangan mengemis cinta. Lebih baik kalian move on, siapa tahu di depan sana ada calon yang jauh lebih baik daripada mantan kalian. Sementara itu untuk Leo yang sudah berpacaran juga ingin segera mengakhiri masa pacarannya dan beralih ke hubungan yang lebih serius. Sementara itu yang sudah menikah di sini harus segera mematikan sikap-sikap atau sifat-sifat jelek yang akhirnya seringkali membuat kalian ribut dengan pasangan kayak gitu. Jadi sifat malesnya atau manjanya gitu atau nyebelinnya lebih baik dihilangkan supaya hubungan kalian bertambah harmonis ke depannya dan nggak ribut gara-gara yang itu terus ya. Sementara itu untuk keuangan dan percintaan di sini ada kesederhanaan. Lagi bokeh katanya si Cika ya. Waduh nggak jadi dong kita minta traktiran Cika. Nggak jadi. Leo minggu ini lagi bokeh karena kalaupun kemarin dapat uang akhirnya habis untuk dipakai membayar cicilan. Ya nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan nanti nambah lagi. Kan namanya juga kehidupan ada ups and down. Nggak selamanya lagi di atas, pasti lagi ada di bawah. Yang paling penting kesederhanaan ini menunjukkan bahwa kalau kalian lagi berlebihan itu tetap harus di-spare untuk tabungan. Jadi di saat keuangan lagi menipis masih punya cadangan gitu ya. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan hati-hati gitu karena ada beberapa di antara kalian yang sakit jerawatan gitu. Mungkin kebanyakan makan ini ya, bisulan. Aduh kok serem amat sih Cika.
Aduh, ini yang Leo, maaf ya, kata Cika. Mungkin terlalu banyak mengkonsumsi telur atau protein atau kacang-kacangan. Hati-hati atur pola makannya supaya penampilannya tetap bagus gitu ya. Oke, kan nggak lucu, udah ganteng, bisulan, udah cakep gitu kan. Tiba-tiba jerawatnya segede-gede apa gitu ya. Tapi Kak Furi juga lagi jerawatan kok ya. Oke, hati-hati Leo ya. Sementara itu, zodiak selanjutnya adalah Libra. Kartu percintaannya di sini ada kereta kuda ya. Hati-hati katanya Cika, jangan salah milih. Kamu lagi bingung nih di antara dua orang. Aduh, mau milih yang mana sih? Aduh, mau nikah sama yang mana ya? Kok aku bingung banget gitu. Dua-duanya baik, dua-duanya juga sayang sama keluarga. Nah, coba kalian minta petunjuk dari Tuhan supaya tidak salah memutuskan ya. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah, di minggu ini ada surprise yang menyenangkan dari pasangan. Karena biasanya kalian menganggap bahwa pasangan kalian tuh don't care ya, nggak peduli gitu, nggak romantis, tiba-tiba ada surprise. Ya mungkin mudah-mudahan dia udah sadar kalau pasangannya butuh sedikit perhatian, nggak mesti yang mahal-mahal ya, tapi dikasih perhatian sedikit aja udah happy gitu. Jadi lagi bahagia ya buat Libra. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan di sini ada roda kehidupan. Jadi ada beberapa dari Libra yang memang dipaksakan dan diharuskan mau nggak mau untuk kembali memulai sebuah bisnis dari awal gitu. Karena mungkin usaha atau pekerjaan kalian gara-gara COVID ini sedikit nggak jalan gitu. Penghasilannya menjadi tidak teratur. Jadi sekarang memang dipaksa untuk menggeluti sesuatu yang baru. Ya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan dari kecil, dari sedikit-sedikit akhirnya bisa menjadi bukit ya. Sementara itu untuk kesehatannya gimana Cika? Oh ya, ada beberapa dari Libra yang kata Cika sering mengalami sakit kepala atau vertigo. Jadi coba waktu istirahatnya harus cukup, jangan suka begadang terus dan konsumsi air mineral supaya sakit kepalanya hilang ya. Oke. Sementara itu untuk zodiak selanjutnya adalah Scorpio. Di sini kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers. Apa artinya Cika? Main-main mulu katanya ya. Main-main mulu, serius dong gitu ya. Jangan main-main terus. Karena cinta itu adalah sesuatu yang serius. Tapi kalau masih mau main-main kan nggak apa-apa Cika. Ya nggak apa-apa juga sih kata Cika. Gimana sih tukang ramal Cika? Aduh ya kata, ini mau diterusin nggak? Jangan main-main terus, artinya kalau memang kalian udah memutuskan untuk serius dengan seseorang yang sudah serius dengan orang itu, jangan main-main dengan yang lain, karena akan menimbulkan permasalahan yang baru gitu ya. Ya, sementara itu untuk Scorpio yang masih jomblo, di sini juga kalian sudah mulai membuka hati untuk seseorang, tetapi memang belum berani untuk menentukan apakah dia memang the right one atau bukan gitu. Untuk yang sudah menikah gimana? Untuk yang sudah menikah lagi bahagia karena akan mendapatkan momongan ya. Amin, mudah-mudahan sih kehamilannya berjalan dengan lancar ya untuk Scorpio. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada rembulan ya, ada kesedihan, ada sesuatu yang nggak balance untuk Scorpio. Kenapa? Ya mungkin kata Cika kurang beramal gitu, kurang memberi ke fakir miskin atau anak-anak yatim. Coba di clean up dulu semuanya supaya rezekinya bisa kembali lancar. Kenapa sedih? Karena ada beberapa hal yang seharusnya bisa didapatkan tetapi akhirnya misluck gitu. Ada juga beberapa Scorpio yang disarankan untuk tidak berinvestasi ya dalam jumlah besar di minggu-minggu ini ataupun minggu depan karena memang keuangannya lagi cenderung tidak stabil ya. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan katanya sih jangan sering keluar malam ya. Kalau keluar malam mungkin bisa pakai jaket gitu. Jadi hati-hati karena ada beberapa dari Scorpio bakalan sakit flu atau masuk angin gitu di minggu ini ya. Oke, selanjutnya adalah zodiak Virgo. Kartu percintaan Virgo di minggu ini adalah masa bodoh. Ya, apa Cika? Ya masa bodoh, tinggalin aja kalau pasangan kamu tukang bohong, tukang ngibul, dan tukang ngabisin uang ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mau memberikan sesuatu barang yang lumayan mahal atau yang berharga, nggak apa-apa kalau memang pasangan kita jujur ya. Kita juga perlu appreciate terhadap pasangan. Tapi kalau terus-terusan memanfaatkan dan bohong, lebih baik kata Cika,
ditinggalkan saja. Ini berlaku untuk kalian yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran ya. Kalau terlalu banyak dibohongin atau dimanfaatin ya orang juga bakalan capek ya. Oke, sementara itu untuk Virgo yang masih jomblo tidak ingin buru-buru untuk memilih pasangan baru karena yang kemarin kayaknya masih sedikit trauma ya. Mudah-mudahan traumanya perlahan-lahan hilang dan move on karena ya hidup itu kan memang harus ada sebuah perubahan, nggak selamanya bakalan seperti itu terus ya. Kita semua berharap perubahannya menjadi lebih baik kayak di film-film gitu ya, nikah, bahagia, sukses, kaya, anak-anak baik, semuanya ingin seperti itu. Tapi kan tidak ada yang pernah tahu bagaimana alur kehidupan kita selanjutnya gitu ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan justru bagus di sini ada harapan yang akhirnya akan tercapai, Surya ya. Jadi Virgo, kartu keuangannya ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sedang kamu kerjakan dari jangka waktu sebelumnya atau sudah lumayan lama akhirnya akan membuahkan sebuah hal yang positif atau mungkin lagi ngurusin project yang belum cair-cair dalam waktu dekat ini akan cair gitu. Jadi apa yang selama ini kalian buang waktu, tenaga, pikiran tidaklah percuma, tidaklah sia-sia karena akan ada hasilnya ya. Sementara itu untuk kesehatan gimana? Oh, kalau untuk kesehatan katanya lagi pusing, galau, bingung, sedih, katanya lagi banyak pikiran dikarenakan mikirin pasangannya yang nggak kunjung berubah. Jadi ada beberapa dari Virgo yang lagi bad mood banget, kesehatannya juga ngedrop, males makan, ya jangan seperti itu ya. Boleh sih sedih ya, wajar kalau sedih, tapi jangan berlarut-larut supaya tetap bisa beraktivitas dan bekerja seperti biasa ya. Gitu. Oke, itu tadi ramalan zodiak di sesi yang kedua dan kita nanti akan kembali lagi dengan ramalan zodiak di sesi yang ketiga. Jadi jangan ke mana-mana. Halo teman-teman Yafuri, balik lagi di sesi ketiga ramalan zodiak mingguan ya. Dan kita akan mulai dengan zodiak yang pertama di sesi ketiga yaitu Aquarius. Kartu percintaan Aquarius di sini ada kekuatan ya. Apa Cika artinya? Artinya harus sabar dalam menghadapi sikap pasangan yang terkadang temperamen atau gampang sekali marah ya. Jadi ada beberapa Aquarius yang lagi sedih banget ya, baik yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran, menanggapi sikap-sikap pasangan yang terkadang temperamen, gampang marah gitu. Dan ada juga kata Cika yang pernah dipukul. Jadi kalau menurut Furi, kalau memang sudah keluar dari batas kewajaran ya kasarnya gitu. Kalau marah ya wajar, namanya orang kan pasti pernah marah, pernah bertengkar, adu argumen. Tapi kalau sampai melakukan kekerasan fisik dan terus berulang, coba kalian pertimbangkan gitu. Jadi daripada terus-terusan berhubungan dengan orang yang menyakiti kalian secara physically dan juga hati juga sakit, ya mendingan ditinggalkan kayak gitu. Sementara itu untuk Aquarius yang masih jomblo ya, di minggu ini kalian memang lagi bahagia banget karena ketemu dengan orang yang membuat kalian bahagia gitu. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada sang keadilan. Ya, jadi apa Cika? Ya, ada beberapa Aquarius yang mengalami kendala dan kesulitan dikarenakan dulu kalian pernah menyakiti atau mungkin pernah mengambil hak orang lain tanpa disadari ataupun disadari gitu dalam dunia bisnis maupun pekerjaan gitu. Jadi di minggu ini kembali diingatkan untuk Aquarius bahwasanya ada karma gitu. Jadi mungkin sekarang kalian lagi disakiti sama seseorang, mungkin dulunya kalian juga pernah ngikut orang dari belakang atau mungkin pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain secara bisnis atau pekerjaan. Jadi di minggu ini kalian kayak lagi dapat karma gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatannya katanya banyak sekali Aquarius yang sakit perut dikarenakan mungkin di masa-masa kayak gini pengennya makan aja. Jadi makannya sembarangan. Hati-hati ya, atur pola makannya, kasihan perutnya kalau sampai luka atau ususnya sampai sakit ya. Oke. Lalu zodiak yang kedua di sesi yang ketiga adalah Sagittarius.
Kartu percintaannya lagi bagus ya, Sagittarius, bintang, the star, lagi happy pokoknya. Kemana-mana pengennya bareng sama pasangan, keluar negeri atau di rumah aja, habis kerja, apa pokoknya pengennya berduaan terus. Dan kalian lagi merasa sangat happy. Inilah hal-hal atau saat-saat yang kalian tunggu dari dulu gitu. Mungkin kalau kemarin-kemarin sempat berantem, sempat hubungannya rada garing gitu, tapi di minggu ini kalian mulai menumbuhkan lagi benih-benih cinta ya bersama pasangan, sehingga akhirnya terjalin kembali hubungan yang harmonis kayak gitu. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih single, di minggu ini ada kewajiban untuk merawat keluarga ya, bisa orang tua atau anggota keluarga yang lain, jadi kalian belum kepikiran untuk segera menemukan jodoh gitu. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan, di sini ada Sang Biarawati. Artinya apa, Cika? Ya, kata Cika harus banyak introspeksi diri ya, merenung tentang hal-hal yang sudah kalian lakukan gitu. Dan kalau misalnya kalian memang kemarin-kemarin dapat hasil yang lumayan banyak, mungkin bisa dibagikan juga, disisihkan sebagian untuk fakir miskin dan anak-anak yatim sehingga rezekinya menjadi berkah. Untuk kesehatan hati-hati, ada beberapa di antara Sagittarius yang menderita sakit pegelinu atau encok, mungkin karena kalian terlalu banyak aktivitas di luar tapi kurang minum air putih dan juga kurang mengkonsumsi vitamin gitu. Oke. Sementara itu zodiak yang ketiga adalah Capricorn. Nih. Tuh kartunya. Kartunya Baginda Raja ya. Artinya apa? Artinya kata Cika, Capricorn ini lagi disebelin banget sama pasangannya karena terlalu memaksakan kehendak. Apa-apa harus diikutin, nggak tahu pasangannya mau punya uang, mau enggak, pokoknya harus diturutin. Kalau pengen beli ini harus dikasih. Jangan seperti itu ya Capricorn. Kalian juga harus melihat keadaan dan kondisi keuangan pasangan. Jangan terlalu egois. Ya, meskipun pasangan udah pernah menjanjikan misalnya, iya deh nanti pas kamu ulang tahun atau nanti deh pas bulan apa kamu aku beliin ini. Nah, kalau dia sekarang kondisinya keuangannya lagi mepet, lebih baik ya dia mungkin perlu dikasih waktu gitu. Jadi nggak usah marah, nggak usah ngambek berlebihan dikarenakan pasangan lagi morat-marit keuangannya ya. Jadi nanti juga bete gitu, kok kamu nggak ngerti sih gitu kan. Pasti pasangan kalian juga marah lah kayak gitu. Jangan terlalu matre katanya Cika. Nah itu yang di sana yang suka matre-matre, suka maksa-maksa cowoknya ngebeliin sesuatu ya. Hati-hati, jangan sampai nanti ujung-ujungnya ditinggalin malah sedih sendiri. Nah, sementara itu untuk yang masih jomblo di minggu ini gimana? Lagi diperkenalkan oleh keluarga dengan seseorang yang baru tapi belum sreg. Ya, mudah-mudahan ya, kalaupun memang tidak jadi pasangan bisa jadi sahabat. Untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada maut ya. Jadi ada sebuah pilihan untuk kalian, apakah kalian akan memilih untuk lebih fokus di bidang A atau B, karena nggak bisa jalan keduanya. Jadi ada beberapa Capricorn yang harus memutuskan untuk fokus di circle mana gitu. Mungkin selama ini kalian merasa bahwa kalian bisa handle keduanya, tapi di minggu-minggu ini kalian sudah sangat keteteran. Jadi daripada nanti dua-duanya nggak jalan karena kalian nggak bisa profesional, lebih baik dikerjakan dulu, fokus dalam satu hal dulu. Untuk kesehatan ya nggak ada gejala penyakit serius, mungkin hanya kurang istirahat aja atau sering begadang, jadi agak-agak loyo gitu. Disarankan untuk beristirahat dengan cukup ya Capricorn. Oke. Selanjutnya adalah ramalan untuk zodiak Pisces, dan ini yang terakhir di sesi ketiga. Kartu percintaannya ada rembulan ya. Jadi ternyata gimana Cika? Ternyata dia itu cuman ngebohongin doang bahwa dia janji mau nikahin kamu gitu. Jadi ada beberapa Pisces yang lagi gondok dan sedih banget gitu karena kalian sudah sangat antusias memperkenalkan calon ini ke anggota keluarga, tapi ternyata dia di luaran masih sering main-main sama perempuan lain gitu. Jadi ada beberapa dari Pisces yang lagi gloomy, lagi sedih gitu. Ya udahlah ya, mendingan ketahuan sekarang belangnya daripada nanti udah nikah kan
malah pernikahannya akhirnya berantakan gitu. Sementara itu untuk Pisces yang sudah menikah akan hadir ya sebuah benda yang sudah lama kalian inginkan ya, bisa berupa mobil baru atau rumah baru gitu, dan itu merupakan hadiah dari pasangan. Jadi kalau yang sudah menikah justru di minggu ini lagi sangat happy banget gitu, dikasih surprise yang wow gitu surprise-nya. Oke, sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada dunia ya. Jadi ada keinginan dan harapan yang akhirnya bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat proyekannya mandek, pembayarannya mundur, keuangan menipis, di minggu ini semuanya kembali baik dan berjalan dengan lancar gitu ya. Sementara itu untuk kesehatan, hati-hati meskipun lagi kerjaan banyak dan numpuk banget, tetap harus istirahat yang cukup dan juga konsumsi vitamin supaya di masa pandemi ini kalian tetap tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam aktivitas dan nggak sakit-sakit gitu. Ada yang mau ditambahin nggak, Cika? Oh ya, jadi kata Cika, zodiak apa? Oke, kata Cika zodiak yang harus cepat nyari pacar itu zodiak Gemini katanya ya. Terus apa lagi? Itu sebenarnya Cika aja ngarang ya. Sebenarnya yang harus cepat nyari pacar itu adalah kalian yang memang sudah siap untuk tidak jomblo lagi. Tapi mungkin karena ada temennya Mami yang masih jomblo melulu gitu ya. Kok Kak Furi episode minggu bulan lalu sama episode bulan ini kok temennya masih jomblo juga? Ya, jadi Kak Furi ini lagi mencarikan jodoh buat dia ya. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan yang terbaik ya buat Om Coki katanya Cika. Yeay, itu jangan diedit tuh omongannya ya. Oke teman-teman ya, itu tadi Cika dan juga Furi. Sebelumnya Kak Furi juga minta maaf kalau ramalannya terkesan kayak cepet banget, sedikit, karena bagi Kak Furi keseluruhan kehidupan seseorang itu hanyalah Tuhan yang tahu gitu. Itu tadi Kak Furi cuma memberikan clue sedikit ya. Mudah-mudahan cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan, dan buat yang sedih-sedih nggak usah sedih. Yang belum subscribe harus subscribe ya YouTube channelnya Furi Harun, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di YouTube channelnya Furi Harun. Oke, terima kasih ya, dan sampai ketemu lagi minggu depan. See you.